Pemirsa, wayang golek terus bertahan menjadi kegemaran para pecinta budaya Nusantara. Seorang pengrajin wayang golek di Comal, Kabupaten Pemalang, berhasil meyakinkan para pecinta wayang akan keunggulan wayang yang dibuatnya, hingga karya-karyanya dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Inilah Winarto, pria dari Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, yang terus berupaya melestarikan seni dan budaya Nusantara lewat karyanya sebagai pengrajin wayang golek. Kakek buyut hingga ayahnya merupakan seorang dalang kondang pada masanya. Tak ayal, sejak kecil, Winarto paham betul dunia wayang hingga ia menjadi dalang sejak usia muda. Winarto menguasai pewayangan, baik wayang kulit maupun wayang golek dengan berbagai macam pakem yang ada. Selain piawai menjadi dalang, dengan tangan terampilnya Winarto ahli dalam membuat berbagai tokoh dan karakter wayang golek. Di usianya yang tak muda lagi, Winarto setiap hari tak pernah bosan mengayunkan serta menggoreskan pisau pahatannya pada sebuah kayu yang akan dijadikannya wayang golek sesuai pesanan konsumen. Bahan kayu yang sudah digambar sketsa dipahat hingga membentuk karakter tokoh wayang yang diinginkan oleh pemesan. Mulai dari karakter cerita legenda wayang hingga karakter tokoh politik atau pejabat negara. Satu wayang golek bisa selesai dalam waktu 1 pekan hingga 1 bulan tergantung tingkat kerumitannya. Dengan harga yang cukup terjangkau mulai Rp500.000 hingga jutaan rupiah. Banyak pelanggan puas dengan karya Winarto. Tak heran, pesanan wayang golek kepada dirinya tak pernah sepi dan terus datang dari berbagai provinsi seperti Sumatera dan Jawa. Pemesan wayang golek berasal dari berbagai profesi, dari dalang, pejabat, hingga kolektor. Bahkan, beberapa kali wayang golek Winarto diikutkan dalam pameran di Jakarta. Dari kecil saya seneng wayang golek karena bapak, simbah dan buyut saya menjadi seniman atau dalang wayang golek. Makanya dari saya mulai ngerti atau saya bisa nalar pikirnya, saya sudah dikenalkan yang namanya wayang golek. Dari nama-nama, terus perannya, terus dari suara, dari lengkah atau jalannya atau jogetnya itu dikenalkan dari orang tua saya. Jenis apa yang diproduksi? Yang diproduksi di samping wayang-wayang yang pakem atau wayang klasik, itu yang wayang klasik kan udah ada pedomannya dari A, B, C sampai Z. Tapi sekarang karena banyak inovasi dan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, maka sekarang juga banyak yang pesen wayang-wayang karakter. Contohnya kayak tokoh-tokoh yang sedang viral, yang sedang naik daun. Sekarang mungkin kayak tokoh-tokoh presiden yang baru, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau harga yang namanya seni itu kadang-kadang nggak bisa dipatok harga mahal atau murah. Tapi karena ini sekarang terus, tadinya saya nggak patok harga, cuma maharnya seikhlasnya yang pesen, cuma kan dia harus bisa mempertimbangkan bikinan berapa hari, materialnya berapa. Tapi karena sekarang rata-rata minta harga, saya patok dari 500 sampai 1 juta lewat, tergantung faktor kesulitan dan ukuran. Yang sudah saya layanin itu dari ujung barat, Sumatera sudah, Jakarta juga udah, terus Bekasi juga banyak, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, terus Solo, Sragen, Magelang, terus Jember, Jawa Timur juga sudah. Terus dari berbagai macam profesi, ada yang dokter, ada yang kolektor, ada yang dalang, ada yang
Ya pokoknya berbagai macam profesi orang yang butuhkan lah, bukan meligi dari orang seni atau dalang saja. Tapi yang intinya saya mengharapkan ikut campur tangan pemerintah sehingga seni budaya atau peninggalan atau kearifan lokal peninggalan nenek moyang kita, budaya yang adiluhung ini jangan sampai punah. Atau bahkan kalau sampai ke tangan orang lain, maksudnya diakui sama negara lain, jadi anak-anak kita generasi penerus nanti bisa kehilangan obor, padahal ini asli dari Jawa. Jangan sampai kita jadi tamu di negara sendiri, artinya wah ini diakui negara lain sehingga kita di sini cuma numpang atau cuma istilahnya nebeng, padahal ini punya nenek moyang kita dulu. Jadi biar enggak sampai punah ya paling tidak cawe-cawe dari pemerintah daerah. Winarto berharap pemerintah ikut campur tangan dalam pelestarian budaya Nusantara khususnya wayang agar tetap menjadi warisan seni budaya leluhur yang dibanggakan bangsanya sendiri. Tim Liputan Batik TV melaporkan. Pemirsa, setelah ini masih ada 2 informasi penting lainnya yang akan kami sampaikan. Jangan